Kita akan bicara mengenai kronologi, bukan kronologi ya. Kita akan bicara mengenai Samuel. Oke, mengenai Samuel, mengenai tiga tugas, gitu ya, tiga tugas mesianik Samuel. Dalam hal ini kita akan melihat juga secara kronologi seperti apa kehidupan Samuel. Oke, berarti ini merupakan bagian yang ketiga ya. Bagian yang ketiga, Samuel seperti yang kita tahu dia adalah seorang hakim. Tapi di zaman itu hakim bagaikan raja. Kenapa? Karena mereka menjadi pemimpin. Samuel secara khusus dia keturunan Lewi, dia adalah imam besar. Dia adalah imam besar. Jadi dia adalah nabi, dia adalah imam besar juga, dia juga bagaikan raja, pemimpin bangsa pada waktu itu. Sehingga kita bisa lihat bagaimana Samuel menjalankan tiga tugas ini. Tiga tugas ini yaitu sebagai nabi, imam, dan raja. Tiga sosok ini merupakan sosok yang diurapi. Sosok yang diurapi. Di dalam Alkitab, tiga sosok inilah raja, nabi, dan imam, mereka diurapi. Pada akhirnya, kata diurapi ini dalam bahasa Ibrani adalah Mesias. Bahasa Mesiah. Oke, Mesiah atau Mesias. Kalau dalam bahasa Yunani itu adalah Kristo. Ya, Kristo. Yang kita kenal sebagai Kristus. Ini diurapi. Nah, Yesus Kristus. Kenapa dia disebut sebagai Yesus Kristus? Kata Kristus itu bukan marga, melainkan jabatan, identitas bahwa Yesus yang diurapi. Nah, berarti Yesuslah raja, Yesuslah nabi, Yesuslah imam bagi kita. Nah, kita lihat sambil kita mengenal tentang Yesus Kristus, mari kita mengenalnya melalui Samuel. Ya. Samuel arti namanya Allah mendengar atau didengar oleh Allah. Ibunya mandul tetapi sang ibu Hana dia berdoa sungguh-sungguh kepada Allah, Allah mendengarkannya dan Allah berikan Samuel. Di Yeremia 15 ayat 1, Yeremia 15 ayat 1 kalau kita baca di situ, Samuel ini disetarakan dengan Musa. Maka para rabi, ini guru-guru orang Yahudi, mereka melihat dua nabi besar yang paling dihormati di perjanjian lama itu adalah Musa dan Samuel. Musa dan Samuel. Kita flashback, Samuel lahir itu di tahun 1132 SM. 1132 SM. Dia disapih mulai ditaruh di dalam di kemah suci itu di usia 3 tahun. Ini tahun 1129 sebelum Masehi. Ini ada ayatnya. 1 Samuel 1 ayat 24 dikatakan begini, setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Oke, jadi ada kata menyapi, kemudian ada kecil kanak-kanak itu. Ini menunjuk kepada Samuel berumur 3 tahun. Ayat 28 di sini dikatakan bahwa ketetapan Hana menyatakan bahwa aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Ya, jadi Samuel didedikasikan kepada Allah kalau kita lihat. Ini luar biasa. Jarang-jarang kan ya ibu-ibu gitu, Tuhan anak ini untuk Tuhan. Seumur hidup ya terserahlah dia kepada Tuhan, terserah dia Tuhan mau pakai seperti apa. Ada yang pernah dengar ini? Jarang sekali ya. Jarang sekali. Tetapi Samuel seperti itu. Kemudian Samuel dipanggil menerima panggilan Allah itu pertama kali di usia 12 tahun. Di usia 12 tahun. Tahun 1120 sebelum Masehi. 1120 sebelum Masehi. Ini usia Samuel 12 tahun. Itu menurut catatan Josephus. Okay? Dan orang Yahudi pun di dalam buku tradisi mereka, usia 12 tahun anak laki-laki itu
merupakan waktu mereka mulai masuk ke usia dewasa. Jadi mulai bantu-bantu di kemah suci. Oke. 1 Samuel 3 ayat 1. 1 Samuel 3 ayat 1. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan. Jadi Samuel yang muda. Oke, the young Samuel, usia 12 tahun. Dan pada akhirnya Samuel dipanggil sebagai nabi dan diakui oleh Tuhan dan seluruh Israel. Ya, Tuhan perkenalkan dia di usia 30 tahun. Pada tahun berapa? 1102 SM. 1102 SM. Tahun-tahun ini nanti kita akan perhatiin sehubungannya dengan nanti kita akan belajar mengenai tabut perjanjian. Oke, tabut perjanjian. Bagaimana tabut itu dipulihkan kembali. Jadi selama ini orang jadi sekitar 100 tahun nggak diperhatikan oleh orang sampai Daud memperhatikannya. Nah, jadi tahun 1102 sebelum Masehi ini nanti akan jadi panduan kita. Jadi pelajaran itu. Nanti kita akan belajar mengenai hal itu. Oke. 1 Samuel 3 ayat 20 dikatakan, maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Oke. Kita telah lihat tentang umur 30 tahun bahwa bilangan 4 ayat 3, usia 30 tahun adalah usia untuk mulai melayani di kemah suci. Yehezkiel pun dipanggil sebagai nabi di usia 30 tahun. Yesus Kristus pun sama. Okay. Yesus Kristus memulai pelayanannya di usia 30 tahun. Lukas 3 ayat 23. Kita sudah belajar mengenai hal ini. Oke. Okay. Ya. Jadi kalau kita lihat umur ketika Samuel umur 30 tahun, dia menjadi nabi, tetapi pada tahun yang sama terjadilah perang Afek. Ini perang yang terkenal dalam Alkitab. Ibu-ibu familiar nggak dengan perang Afek ini? Enggak ya? Enggak, Pak. Perang Afek inilah, di dalam perang Afek inilah tabut Allah dirampas orang Filistin. Oke. Dirampas oleh orang Filistin. Ini sangat menghebohkan. Kenapa? Tabut Tuhan itu menggambarkan hadirat Tuhan, bahwa Tuhan beserta dengan mereka. Tiba-tiba tabutnya nggak ada di bangsa. Berarti mereka menganggap bahwa Tuhan tidak ada di situ. Tidak ada bersama dengan mereka. Makanya ketika tabut itu dirampas orang Filistin di dalam perang Afek, orang Israel itu tambah gelap suasana mereka. Ya, suasana hidup mereka. Kenapa? Bayangkan, sudah firman Tuhan jarang sekali dinyatakan, jarang sekali dengar firman Tuhan. Satu-satunya barang yang melambangkan hadirat Tuhan tiba-tiba nggak ada. Waduh, jadi stres semuanya. Ya. Nah, ini yang terjadi. 1 Samuel 3 ayat 21, 1 Samuel 3 ayat 21 dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo. Sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaran firman. Jadi Allah menyatakan dirinya kepada Samuel lewat firman-Nya. Oke, lewat firman-Nya. 1 Samuel 4 ayat 1 ya, ayat 1a dikatakan perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel. Oke, di sini. Sekali lagi, saat Samuel berusia 30 tahun, perang Afek itu terjadi. Ya, perang Afek itu terjadi. Sekarang mari kita lihat mengenai Ebenezer. Nabi Samuel mendirikan Ebenezer. Ebenezer itu artinya batu keluputan. 1 Samuel 6 ayat 1. 1 Samuel 6 ayat 1. Setelah 7 bulan lamanya tabut Tuhan itu ada di daerah orang Filistin. Oke. Nah, 1 Samuel 6 ayat 1 berbicara tabut diambil orang Filistin dari perang Afek gitu ya. Direbut orang Filistin dan tabut ada di daerah orang Filistin berapa lama? 7 bulan. Alkitab tulis 7 bulan. Kalau kita lihat tentang Ebenezer ini dicatat di 1 Samuel pasal 7. 1 Samuel pasal 7. Ayat yang pertama dikatakan begini.
Lalu orang-orang Kiryat Yearim datang, mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit, dan Eleazar anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan. Nah, kalau kita lihat urutannya, yang pertama itu tabut dirampas dalam perang Afek. Itu tahun 1102. Oke. Nanti perhatiin ini ya. Tahunnya. Jadi 1102 SM itu dirampas. Umur Samuel berapa? 30 tahun. Ya, 30 tahun. Kemudian dikatakan bahwa di 1 Samuel 6 ayat 1, tabut itu ada di tanah Filistin 7 bulan lamanya. Jadi tabut itu dari perang Afek, orang Filistin bawa ke kota Asdod, kemudian ke kota Gad, setelah itu pindah ke kota Ekron. Karena Tuhan memberikan tulah penyakit yang luar biasa hebat kepada setiap kota, makanya mereka ketakutan gitu ya. Jadi dari Asdod, oh jangan taruh di sini, waduh bisa musnah kita, pindahin. Mungkin dewa di daerah di kota Asdod kami ini kayaknya nggak kuat, mungkin dewa di kota Gad kuat, ayo dibawa ke sana. Ternyata di Gad juga dewanya kalah juga. Sama, mereka bilang mungkin di Ekron lebih kuat dewa orang Filistin, ayo kita bawa ke sana. Sama di Ekron juga, ya Tuhan menimpakan penyakit yang dahsyat kepada mereka semua. Pada akhirnya orang Filistin menyerah. Mereka menyerah dan mereka bilang apa? Mereka bilang, aduh kita balikin aja lah tabut perjanjian ini, ya. Nah pada akhirnya mereka di atas di atas kereta yang ditarik oleh lembu-lembu itu, mereka biarin lembu-lembunya jalan sendiri. Jadi mereka berpikir begini, pokoknya kalau misalnya lembu itu pergi nggak balik-balik lagi, berarti kita tahu bahwa memang Tuhan Israel yang menghukum kita. Tapi kalau misalnya dia itu nggak pulang ke Israel, berarti semuanya cuma kebetulan aja. Nah, ini pikiran orang Filistin. Tetapi luar biasanya lembu-lembu itu tanpa dipimpin, tanpa dibimbing, dia jalan terus sampai ke wilayah Yehuda yang ada satu kota yang namanya Bet-Semes. Sampai di sana. Oke, Bet-Semes. Nah, dari Bet-Semes ini, ketika tabut itu sampai, orang-orang lihat gitu kan, penduduk Bet-Semes lihat, ada apa sih di sana? Ada apa sih di sana? Kayaknya itu kita pernah lihat, itu apa ya? Coba kita lihat deh. Pas mereka lihat, mereka coba lihat di bagian dalam, mati 70 orang. 70 orang mati. Kenapa? Karena menurut hukum Taurat tidak boleh orang biasa menyentuh, ya, menyentuh apa? Tabut itu. Barang-barang kudus yang ada di dalam kemah suci tidak boleh disentuh oleh siapapun kecuali keturunan Kehat, orang Lewi. Tetapi orang di Bet-Semes mereka pengen tahu banget gitu. Ini apa ya? Makin mereka buka, akhirnya mati. 70 orang. Nah, nanti kita akan bahas mengenai hal ini. Makanya orang Bet-Semes itu, waduh, mereka ketakutan, mereka WA ke penduduk Kiryat Yearim. Kalian kan petugas ini keturunan Lewi, tolong dong ambil nih. Waduh, kalian yang ngurus deh tabutnya. Kalau tetap di kita bisa habis kita semua ini kota Bet-Semes. Akhirnya orang-orang Kiryat Yearim mereka datang dan mengambil tabut itu dan dibawalah ke rumah Aminadab. Ya ini rumah Aminadab, ini yang di atas ini. Lalu orang Kiryat Yearim datang ke Bet-Semes maksudnya. Mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Aminadab di atas bukit. Oke. Ini kalau kita lihat setelah peristiwa ini nih, ya. 1 Samuel 7 ayat 1, 1 Samuel 7 ayat 2 ada perang. Perang apa? Perang ini, sini. Perang dengan orang Filistin, dan mereka mendirikan Ebenezer, satu batu Ebenezer untuk melihat
untuk mengingat bagaimana Allah telah menyertai mereka. Tetapi sampai kepada perang itu kalau kita lihat, jadi dari sini nih. Oke, mana tadi? Oke, dari 1 Samuel pasal 6 ini, 1 Samuel pasal 6 ayat 1 sampai 1 Samuel pasal 7 ayat 2, ini ayat 2 sudah berlalu berapa? 20 tahun. Wow, panjang sekali ya. Baru cuma 1 pasal. Ya. Tetapi apa? Sudah berlalu 20 tahun. Wow. Nah, pada akhirnya Ebenezer ini didirikan setelah Israel mengalahkan Filistin. Ini sekitar 20 tahun telah berlalu. Ini di tahun berapa? Tahun 1082 sebelum Masehi. Waktu itu, jadi kalau perang Afek, ya perang Afek, kita bicara perang Afek ya. Samuel ketika perang Afek, dia pun diangkat, ya, dia diperkenalkan oleh Tuhan, dia sebagai nabi Tuhan. Umur dia 30 tahun. Sekarang 20 tahun sudah berlalu, umur dia di waktu Ebenezer ini udah 50 tahun ya. Ya udah cukup umur ini. Betul ya. Nah, coba kita lihat ya. 1 Samuel 7 ayat 2. Ini ayat-ayatnya. Kita baca ya. 1 Samuel 7 ayat 2. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Ayat yang ketiga. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing dan para Asytoret dari tengah-tengahmu, dan tujukanlah hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Ini janji Tuhan. Okay. Ini janji Tuhan kepada mereka. Maka penderitaan yang mereka alami gara-gara apa? Mereka beribadah kepada Allah lain. Mereka tidak menyembah Tuhan. 1 Samuel 7 ayat 10 dikatakan begini. Ya. 1 Samuel 7 ayat 10. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Jadi mereka bersyukur kepada Tuhan ya, dan mendirikan tugu peringatan di situ. Ayat 12. 1 Samuel 7 ayat 12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya di antara Mispa. Nah, itu perang Mispa. Saya lupa, saya baru ingat sekarang. Perang Mispa. Oke. Jadi Ebenezer ini, peristiwa Ebenezer ini perang yang dikenal dengan perang Mispa. Nah, mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer katanya. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Ya, jadi pada waktu ini Samuel udah umur 50 tahun. 50 tahun. Ya, sekarang mari kita lihat. Waktunya berlalu cepat sekali ya. Cepat sekali. Cuma 1 pasal 1 Samuel pasal 6, 1 Samuel pasal 7, 20 tahun telah berlalu. Berikutnya Samuel. Pada tahun 1050 sebelum Masehi, Samuel menobatkan Saul sebagai raja Israel. Berarti apa? Berarti ini Samuel sudah berusia 82 tahun. 82 tahun. Udah tua. Nah, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat tentang raja-raja setelah Samuel gitu ya. Samuel kan mengurapi Saul dan juga Daud sebagai raja ya. Saul memerintah dari 1050 sampai 1010 SM. 40 tahun dia memerintah. Karena ini sebelum Masehi jadi mundur gitu ya. Makin berkurang tahunnya. Daud memerintah dari 1010 sampai 970 sebelum Masehi. 40 tahun juga. Salomo memerintah dari 970 sampai 930 SM. 40 tahun juga. Makanya angka 40 tahun itu, angka 40 memiliki makna jika dipandang dari sudut pandang sejarah penebusan. Ya, dipandang dari sudut pandang sejarah penebusan. Oke. Orang Israel pun mengembara berapa?
40 tahun juga. Gitu ya. Jadi 40 tahun itu memiliki makna bahwa ada suatu pelatihan, ada suatu pelajaran yang harus dialami, ada suatu proses yang perlu dijalankan oleh umat Tuhan. Gitu ya. Nah, baik. Usia Samuel waktu mendirikan Ebenezer itu 50 tahun. Kemudian dia menobatkan Saul sebagai raja di usia 82 tahun. Ya, 82 tahun. 1 Samuel 10 ayat 1 dikatakan begini. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi emas, dituangnya ke atas kepala Saul, diciumnya dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat usulan memiliki raja itu Tuhan nggak suka sebenarnya, gitu ya, nggak suka. Tetapi umat Israel mereka minta. Ya, jadi mereka lihat semua ada raja, semua ada raja. Ini bangsa Filistin ada rajanya, bangsa Moab ada rajanya, bangsa Edom ada rajanya, Sidon ada rajanya. Israel cuma ada nabi. Kayaknya nggak afdol gitu ya. Makanya mereka bilang begini di 1 Samuel 8 ayat 6 sampai 7. 1 Samuel 8 ayat 6 sampai 7. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan itu mengesalkan Samuel. Samuelnya sebel banget gitu. Bukan gara-gara dia ditolak, bukan. Ya, ketika Samuel berdoa, baru Samuel sadar. Tuhan bilang apa? Ayat yang ke-7. Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tapi akulah yang mereka tolak. Supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Jadi Tuhan adalah raja umat Israel yang memerintah mereka. Tapi mereka minta raja yang lain. Allah tidak senang mengenai hal ini sebenarnya, gitu ya. Nah, hari ini pun sama. Hari ini pun sama. Metanoia, ini familiar gitu ya. Metanoia. Artinya pertobatan. Tetapi makna lainnya adalah ganti raja. Tetapi anak-anak Tuhan banyak kali apa? Mau jadi raja atas diri dan kehidupan sendiri. Nah, ini pun kalau saya bicara seperti ini, saya renungkan lagi. Saya juga kadang-kadang mau jalanin hidup ya apa yang di pikiran saya gitu ya. Seperti itu. Jadi ada hal-hal yang kita hadapi gitu ya. Kita perlu ingat bahwa Allah adalah raja kita. Ya. Kalau kita mau jadi raja atas diri kita sendiri, maka Allah tidak akan senang mengenai hal itu. Jadi orang Israel meminta raja. Pada akhirnya Saul menjadi raja. Tapi pada akhirnya Tuhan menolak dia sebagai raja. Kenapa? Ada alasan kenapa Saul itu ditolak menjadi raja. Yang pertama, ini alasannya. Karena Saul menolak firman Allah. Mengentengkan, memandang remeh firman Tuhan. 1 Samuel 15 ayat 23. Jadi ini kan mereka ada perang. Oke, ada perang. Kemudian ada perang melawan Filistin juga. Terus Samuel bilang, kamu tunggu di sini 7 hari. Nanti aku akan kembali dan akan memberikan persembahan sama-sama. Habis itu kita maju perang. Tapi Saul tidak taat dan dia apa? Udah pas hari ke-7 gitu kan, aduh nggak datang lagi. Ya udahlah, akhirnya dia yang suruh apa? Bawa persembahannya, korbannya, dia berikan korban persembahan, dibakar. Baru aja dia selesai, Samuel muncul. Waduh. Dan inilah perkataan Samuel. Samuel bilang begini. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung. Dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Ayat 26.
Tetapi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama saudara engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Jadi ini pun mengingatkan kita, meskipun khotbah pendeta kurang cocok di hati kita, ya kita harus terima. Misalnya itu ada dalam Alkitab, itu adalah firman Tuhan. Kita harus melihat sebagai, ya Tuhan sementara menegur kita, ya ingin menyadarkan kita lewat mulut hamba Tuhan yang kita nggak suka, gitu misalnya. Ya saya harap nggak ada yang seperti itu ya. Tetapi jika seperti itu sekalipun, kita nggak boleh menolak firman Tuhan. Gitu ya. Ada orang yang, ini di kampung sih, pokoknya selama masih ada pendeta itu yang khotbah, saya nggak mau datang ke gereja. Astaga, saya kaget. Putus, Pak. Ya dia nggak datang ke gereja. Aduh, pendetanya pun keras kepala. Tapi ya doain aja lah. Dulu waktu saya masih kuliah, saya dengar seperti itu ada terjadi. Itu terjadi dalam jemaat. Kita harus khususnya ya kalau misalnya pendetanya lambat untuk sadar dan rendah hati untuk untuk merangkul, ya, jemaat harus duluan, betul ya, harus duluan. Nah, kita semua harus rendah hati, gitu ya, rendah hati menerima firman, jangan menolak firman Tuhan. Ya meskipun sulit hidup kita, kayaknya masalahnya besar gitu ya, jangan kita tolak firman Tuhan. Amsal 4. Amsal 4 ayat 8 dibilang apa? Amsal 4 ayat 8. Junjunglah dia. Junjunglah dia. Dia di sini menunjuk kepada hikmat, menunjuk kepada pengertian, menunjuk kepada firman. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. If you embrace it, embrace her. Ya. Seperti ini. Jadi Saul udah jadi raja sebagai jawaban doa permintaan orang Israel, tetapi dia ditolak. Gara-gara apa? Dia menolak firman Allah. Yang kedua, Saul tidak tanya kepada Allah, melainkan dia tanya kepada pemanggil arwah. 1 Tawarik 10 ayat 13 sampai 14 dikatakan, demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan. Ini yang pertama kan, yang tadi. Tetapi ada juga, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah. Nah ini, dia tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Dulu saya cuma pikir bahwa apa? Ya Saul ya, saya kenal lah Saul. Tapi lewat belajar buku yang ketiga, Sir Sejarah Perebusan, mempelajari, membacanya, saya bisa lihat ada ayat-ayat di dalam Alkitab yang sepertinya cuma dilewatin begitu aja gitu waktu baca. Tetapi ketika mempelajarinya, membaca buku Sir Sejarah Perebusan, bisa plok kayak ayat itu langsung muncul gitu di mata gitu. Ya, jadi Saul mati itu gara-gara dua hal. Yang pertama karena dia tidak berpegang pada firman Tuhan. Dia menolak firman Tuhan. Yang kedua, dia meminta petunjuk arwah. Jadi ceritanya ada di 1 Samuel 28 ayat 3 sampai 19. Oke, 3 ayat sampai 19. Jadi ini perempuan pemanggil arwah. Saul pergi ke sana tanya, karena Samuel kan sudah mati. Samuel sudah nggak ada, jadi dia mau minta petunjuk. Dia ingin supaya Samuel berbicara lagi kepada dia, gitu ya. Nah, dia pergi ke perempuan pemanggil arwah di Endor, gitu ya, seperti tukang ramal, panggil orang yang sudah mati, gitu ya. Nah ini sebenarnya dosa besar sebenarnya. Gitu ya. Makanya di hukum Taurat, di dalam hukum Taurat, pemanggil arwah ini harus dihukum mati katanya, harus dihukum mati. Kenapa? Itu adalah dosa besar melawan Allah. Oke, jadi ketika kita hendak menanyakan, kita tanyakan kepada Allah. Nggak usah tanya kepada pemanggil arwah gitu ya. Nah, kita nggak lakukan itu. Jadi Nabi Samuel dia selalu berdoa. Dia tidak pernah berdosa dengan berhenti berdoa. Jadi kalau
Berhenti berdoa itu adalah dosa. Samuel bilang seperti itu. Aku tidak pernah berbuat dosa dengan berhenti mendoakan engkau. Seperti itu. Saul enggak. Ya malas doa dia. Gitu ya. Satu lagi. Alasan kenapa dia ditolak. Kenapa Saul ditolak. Karena dia memutuskan perjanjian dengan Tuhan. Ya, memutuskan perjanjian dengan Tuhan. Ada satu suku Kanaan yang terus ada hidup bersama-sama dengan orang Israel dan mereka itu sangat aktif di dalam pelayanan kemah suci. Itu dikenal sebagai orang Gibeon atau suku Gibeon. Mereka bukan orang Yahudi, mereka orang Kanaan. Tapi karena mereka itu takut gitu ya, mereka menyerah. Ya, mereka menyerah kepada orang Israel di zaman Yosua. Ya, mereka menyamar, oh kami dalam perjalanan jauh, ini kami bukan siapa-siapa gitu kan. Akhirnya mereka bilang, tolong belalah kami, buatlah perjanjian dengan kami. Akhirnya Yosua tanpa tanya Tuhan, langsung bikin perjanjian. Ternyata apa? Mereka adalah orang Kanaan. Orang Gibeon adalah orang Kanaan juga. Nah waktu itu karena mereka sudah mendirikan perjanjian dengan atau di atas nama Tuhan, tetap apa? Tetap harus dipegang, betul ya? Harus dipegang. Kenapa? Karena nama Tuhan yang diangkat di situ, gitu ya? Membuat perjanjian atas nama Tuhan. Nah pada akhirnya orang-orang Gibeon ini ya udah kalian jadi ini aja. Bantu-bantu gitu kan untuk kemah suci, kumpul kayu bakar, air dan lain-lain ya. Nah, seperti ini. Jadi mereka tinggal bersama-sama seperti itu. Nah, di zaman Saul setiap kali dia pergi ke kemah suci gitu ya, mau beribadah, dia lihat ini siapa ini? Kayaknya bukan orang Yahudi ya. Ini siapa nih? Kamu orang siapa? Saya orang Gibeon. Kok kamu keluar masuk kemah suci sih? Dari dulu sejak perjanjian dengan Bapak Yosua, akhirnya kita ya begini, tugas kita begini, keluar masuk kemah suci. Di dalam pikiran Saul gimana? Gila banget ya. Saya aja nggak bisa loh keluar masuk kemah suci. Ini kok enak-enak banget gitu ya. Kayak anytime gitu bisa masuk. Ini kan kemah suci. Yang suci itu yang orang Yahudi, kamu kan bukan. Waduh, pikiran mulai kemana-mana. Akhirnya apa? Dia bunuh orang Gibeon. 2 Samuel 21 ayat 1. 2 Samuel 21 ayat 1 dikatakan, dalam zaman Daud terjadilah kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. Lalu Daud pergi menanyakan petunjuk Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Jadi kalau kita lihat, Saul ini dia memiliki fanatisme yang salah. Dia memiliki antusias yang salah gitu. Dia berpikir bahwa umat Tuhan itu adalah secara darah daging Yahudi. Bukan, sorry ya, nggak ada tempat untuk kalian di sini. Ini pikiran dia. Jadi fanatisme yang seperti ini pada akhirnya membuat dia seperti apa ya? Jadi eksklusif gitu. Oh, saya adalah raja, saya ini orang umat pilihan Tuhan, kamu orang kafir, ngapain ada di sini? Waduh, langsung dibunuh. Nah, ini yang terjadi. Padahal di Yosua 9 ayat 15 dan 21, tadi saya sudah ceritakan, sudah dibikin perjanjiannya. Ini. Ya. Makanya kita hari ini gitu ya. Ya kita ke gereja, kita ada keuntungannya kenapa? Keuntungannya kita mengenal Tuhan, kita percaya Yesus lebih dulu. Tetapi itu bukan berarti kita itu harus eksklusif. Betul ya? Kita harus rendah hati dan ya, sampaikan kasih Tuhan kepada banyak orang. Sehingga mereka bisa memuliakan Tuhan. Sama seperti Salomo memuliakan nama Tuhan. Pada akhirnya negeri-negeri yang jauh itu berdatangan untuk apa?
untuk melihat kemuliaan Tuhan lewat kerajaan Salomo. Nah, kita harus lakukan hal yang sama. Oke. 2 Samuel 21 ayat 2. 2 Samuel 21 ayat 2. Lalu raja memanggil orang-orang Gibeon dan berkata kepada mereka. Orang-orang Gibeon itu tidak termasuk orang Israel. Akan tetapi termasuk sisa-sisa orang Amori. Dan di sini. Dan walaupun orang Israel telah bersumpah kepada mereka, Saul berikhtiar membasmi mereka dalam kegiatannya untuk kepentingan orang Israel dan Yehuda. Jadi ini yang mereka pikirkan, ya. Pada akhirnya kan di zamannya Daud ini kok kelaparan melulu gitu kan. Kalau misalnya cuma karena musim atau alam ya kita bisa mengerti lah gitu kan. Tapi kok 3 tahun berturut-turut gitu ya. Kenapa ya? Akhirnya mereka tanya kepada Tuhan dan Tuhan bilang apa? Ini gara-gara dosa Saul. Ya udah. Daud panggil orang Gibeon. Ya menurut kalian ini kan kita sudah bikin salah, saya mohon maaf ya. Nggak bisa mau ngapain lagi, tapi ya itu semua terjadi di luar kuasa saya juga gitu ya. Tetapi ya ini semua saya dan bangsa saya alami ini, kelaparan ini. Ya sudah, kalian mau apa? Waduh, yang mereka minta itu dahsyat sekali. Orang Gibeon bilang apa? Kami minta 7 keturunan Saul dibunuh. Waduh. Luar biasanya hanya setelah 7 keturunan Saul itu dibunuh, kelaparannya berhenti. 2 Samuel 21 ayat 9. Kita bisa lihat di sini. Hukuman Tuhan bagi mereka yang melanggar perjanjian Tuhan. Wah, sangat menakutkan. Sangat menakutkan gitu ya. Ada berkat yang luar biasa besar, tetapi luar biasa besar bagi mereka yang berpegang kepada janji Tuhan, perjanjian Tuhan. Tetapi bagi mereka yang melanggar, ada hal seperti ini. Makanya Saul sangat malang keluarganya. Jadi perbuatan dosa Saul itu bahkan sampai keturunannya pun gitu ya mengalami hal ini gitu ya, akibat hal itu. Suatu hal yang menyedihkan sebenarnya, malang sekali. Oke. Jadi seperti ini. Kalau kita lihat di Pengkhotbah Ekklesiastis, Pengkhotbah 5 ayat 4 sampai 5 ya. Dikatakan, kalau engkau bernazar kepada Allah janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Nah, jadi seperti ini. Umat perjanjian adalah umat yang telah menjadi satu dengan Tuhan. Ya, perjanjian Tuhan. Makanya kita gitu ya, jangan sampai kita itu kayak benar sumpah demi ini nih sering kayak demi ini ya, jangan kita seperti itu. Ya janji aja. Nggak usah bawa nama-nama gitu ya. Oke, pada akhirnya kita perlu belajar bahwa hal yang mendasar yang kita bisa jaga, perjanjian yang mendasar yang kita bisa jaga adalah lewat menjaga kehidupan ibadah. Ini. Lewat menjaga kehidupan ibadah. Kehidupan ibadah merupakan suatu bentuk yang paling sederhana, tetapi bentuk yang paling mendasar untuk perjanjian Tuhan. Untuk menjaga perjanjian Tuhan. Kenapa? Ya, kenapa? Karena Tuhan bilang apa? Apakah engkau percaya kepadaku? Amin. Enggak ada di gereja. Gitu. Betul kan? Apa engkau mau taat? Ya kan? Taat kepada perintahku? Amin. Ditanya, apa kehendakku? Enggak tahu. Seperti ini kan? Enggak tahu. Jadi enggak tahu kehendak Tuhan apa, udah amin duluan. Nah, seperti ini. Nah, kita harus mengerti apa yang Tuhan sampaikan,
baru kita bisa merespon. Betul ya? Jangan sampai kita merespon, nggak tahu isi janjinya tuh apa. Ini. Nah, kalau kita tekan kontrak dengan orang lain kan pasti kita akan teliti gitu, baca lagi. Kayak ada yang, tolong dong, Pak, tolong dibaca ini. Kayaknya udah oke belum sih? Akhirnya belum cukup, jangan sampai karena udah plus gitu ya. Suruh anak kita baca lagi. Kita lakukan itu. Mari kita juga lakukan terhadap membaca firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan lewat ibadah, ya harus seperti itu. Mazmur 50 ayat 5 dikatakan apa? Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi. Siapa orang-orang yang dikasihi Tuhan? Yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Korban sembelihan di sini ya dikatakan apa? Mengikat perjanjian. Inilah penyembahan. Oke, penyembahan. Ini bicara tentang penyembahan. Makanya kita perlu untuk menjalankan kehidupan yang menyembah. Kayak tadi saya bilang kan, beribadah. Jadi semoga ketika kita bisa beribadah, mari kita mengingat bahwa oh ya Tuhan menuntut ibadah itu. Kenapa? Karena Saul dia tidak menjaga hal yang paling mendasar. Memang dulu udah ada ibadah gitu. Ibadah dulu paling sederhana itu apa? Menerima firman, itu taat apa adanya, percaya. Kemudian apa? Kemudian menjaga perjanjian. Ya, ini menjadi bagian. Oke, bagian di dalam bagian dari ibadah. Oke. Makanya korban sembelihan di sini ini merupakan gambaran ibadah yang kita lakukan hari ini. Jadi semoga kita bisa terus mendekat kepada Tuhan lewat kehidupan ibadah kita. Oke. Kita akan lanjut di dalam ya satu pelajaran yang terakhir tentang Samuel ini, dan kita akan lanjut mungkin sebelum kita lihat tabut perjanjian, nanti saya lihat apakah kita akan masuk kepada Daud terlebih dahulu gitu ya. Baik, pada akhirnya saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita bisa menjalankan kehidupan yang tidak ditolak Tuhan, tetapi Tuhan senang kepada kita. Amin. Amin. Baik. Mau nanya boleh Pak?